قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأمثال ذلك حتى يحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وسائر العلماء. وأمثال ذلك, dan adapun contoh-contoh itu, contoh-contoh yang sudah dijelaskan kemarin, seperti lafaz Al-Quran, kata-kata yang diubah maksud, wa al-qiyasok tasaharu fa inna bisamahu libarakah, hatta yuharrifun al-Qur'ana, sehingga mereka memutarbalikkan Al-Qur'ana terhadap makna Al-Qur'an, min awalihi, dari awalnya Al-Qur'an, ila akhirihi, sampai kepada akhirnya Al-Qur'an, an dhahirihi, dari makna dhahirnya Al-Qur'an, wa an tafsirihi, dan dari penafsiran Al-Qur'an, al-manquli, yang dinukil atau diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa sairil ulama'i, dari Sayyidina Ibnu Abbas dan sairil ulama yang lain. Jadi perubahan ini, kata Imam Ghazali, dari awal Al-Quran sampai ke akhirnya, dari makna lahiriahnya, penafsirannya, itu apa yang ditafsirkan oleh orang-orang yang para ulama-ulama yang sudah memang pakarnya, itu juga dirubah, baik itu yang dari Ibnu Abbas atau dari yang lain-lain. Wa ba'du hadhihi ta'wilati, dan adapun sebagian takwil-takwil ini, yu'lamu, itu bisa diketahui, butlanuha, apa kebatilan takwil-takwil, qat'an, secara pasti, katanzili fir'auna alal qalbi, seperti menempatkan atau meletakkan arti Fir'aun alal qalbi, atas atau terhadap makna hati. Kemarin kan sudah kita bahas, Fir'aun diartikan dengan hati, sebagian dari contohnya, idhab ila fir'auna innahu tagha, innahu asyara ila qalbihi. Jadi Fir'aun dimanai hati. Wa inna fir'auna syakhsun, maka sesungguhnya Fir'aun, syakhsun adalah seseorang, mahsusun, yang bisa dilihat atau yang nampak, tawatiru ilaina, apa urutan-urutan, ilaina, kepada kita, wujuduhu, apa keberadaan dari Fir'aun. Di tawatir itu kan ada istilah mutawatir, hadis yang mutawatir, arti berunut, nyambung, kabarnya itu nyambung, beritanya itu tidak terputus. Biarpun kita tidak melihat langsung, macam kita misalnya hari ini tidak melihat langsung kepada wujud asli sesungguhnya ke Fir'aun itu, tapi kita itu mendengar cerita.
dari para ulama-ulama salafus sholihin tahu sampai pada kita hari ini. Meskipun Fir'aun itu sesungguhnya bisa wujudnya kita lihat hari ini. Kenapa? Karena dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawetkan. Wa nunajjika bi badanika liman khalfaka ayah. Dan kami awetkan dengan badan Fir'aun itu liman khalfaka, untuk umat-umat di belakangnya. Ayatan itu sebagai tanda dari kekuasaan Allah. Jadi awetnya Fir'aun itu bukan karena diobat atau dia apa, memang Allah yang mengawetkan, tidak hancur dia. Itu janji Allah sebagai contoh kepada kita bahwa kekuasaan Allah yang maha luas. Kalau Allah berkehendak bisa apapun. Fir'aun itu di Mesir itu istilah, disebut dengan dia istilah saja, sebutan. Yang maksud sebenarnya itu Ramses di situ, Ramses II. Jadi kalau Fir'aun yang dimaksud di Al-Quran itu dia Ramses II. Wa da'watu Musa lahu, dan dakwahnya Nabi Musa lahu kepada Fir'aun. Jadi jelas kenapa mungkin ini bisa diartikan hati, kata Imam Ghazali. Jelas Fir'aun itu manusia bisa dilihat, dan yang berdakwah kepada Fir'aun itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa bisa Fir'aun itu diartikan hati? Nampak benar bahwa penafsirnya itu telah ngawur, tidak sesuai, bahwa penafsiran itu telah menyimpang dari makna dan maksud yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, terus dakwah yang oleh Nabi Muhammad ke Abi Jahlin wa Abi Lahbin wa ghairihima minal kuffari, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, dan selain dari keduanya minal kuffari, dari orang-orang kafir. Wa laisa min jinsis syayatin, dan bukan siapa Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, min jinsis syayatin itu dari jenis-jenis setan. Bukan jenis setan meskipun kelakuannya seperti setan. Wal malaikati, dan malaikat, mimma dari perkara lam yudrak, yang tidak bisa nampak atau tidak bisa ditemukan, tidak bisa dilihat, bil hissi, dengan panca indera, hatta yatatarraq ta'wilu ila alfadhihi, sehingga butuh apa at-ta'wil, ta'wil ila alfadhihi, terhadap lafaz-lafaznya. Jadi kata Imam Ghazali, tidak perlu seperti Abu Lahab, Fir'aun, Abu Jahal, dari golongan orang kafir itu, mereka itu semuanya jenis dari manusia, bukan jenis setan, bukan malaikat. Jadi mereka itu betul-betul tidak perlu diteliti dulu untuk diketahui. Barang jelas harus ditakwilkan dulu setiap lafaznya, enggak perlu, karena dia manusia, dari golongan manusia. Jadi hal-hal yang jelas seperti ini saja mereka itu merubah, mempelesetkan terhadap makna-makna dari lafaz-lafaz Al-Quran. Wakada, dan begitu juga hamlus syahuri, membawa arti dari lafaz sahur alal istighfari, terhadap arti istighfar. Jadi sahur dimaknai istighfar. Fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatanawalu ta'am, itu makan, wa yaqulu, dan berkata,
siapa sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kalian semua, wahalumu, dan ayo semua, mari semuanya, ilal ghidha'il mubaraki, kita makan makanan yang mubarak, mempunyai keberkahan, banyak keberkahan. Jadi jelas dipertegas oleh hadis Nabi bahwa makna sahur itu bukan makna istighfar, tetapi sahur di situ itu memang artinya, maknanya adalah makan. Fahadihi, maka ini umurun, adalah perkara-perkara yudraku yang bisa didapat, bisa ditemukan bitawatir, dengan jalan mutawatir, dengan jalan urutan, dengan jalan yang runut, wal hissi, dan panca indera, butlan apa kebatilannya, kebatilan umur, wa ba'duha, dan adapun sebagian dari umur, perkara-perkara yu'lamu, itu bisa diketahui bi ghalibid dhanni, dengan persangkaan yang biasa. Tidak perlu kita repot-repot meneliti, memikir terlalu bagaimana. Dengan pikiran, sangkaan yang biasa saja sudah bisa kita tebak tentang kesesatan, ketidakbenaran apa yang telah dirubah dari arti lafaz-lafaz Al-Quran itu oleh orang-orang itu. Wadhalika fi umurin, dan hal itu fi umurin, di dalam perkara-perkara la yata'allaku biha al-ihsas, perkara-perkara yang tidak bergantung biha, dengan umurun, al-ihsasu, apa panca indera. Ada juga kita untuk menemukan kesalahan di situ, menemukan ketidakbenarannya itu tidak perlu juga pakai panca indera, sejelas-jelasan saja bisa. Wa kullu dzalika, maka setiap hal itu haramun wa dhalalatun, adalah haram, wa dhalalatun, dan sesat, wa ifsadun lid-dini 'alal khalqi, dan menjadi perusak lid-dini, terhadap agama, 'alal khalqi, atas umat atau makhluk, atas manusia. Walam yunqal, dan tidak dinukil, tidak diterima, syai'un, apa sesuatu, min dzalika, dari hal itu, anis sahabati wala alit tabi'in, dari sahabat, dan tidak pula diterima anit tabi'ina, dari para tabi'in. Jadi mereka mengartikan itu menurut pikiran mereka sendiri, bukan mereka menukil, menerima itu dari sahabat ataupun dari tabi'in yang memang mereka berkompeten. Kalau sahabat ini kan yang langsung dengan Nabi, ketemu Nabi, itu sahabat. Hidup semasa, satu masa dengan Nabi, dan dia itu menjadi pengikut Nabi, menjadi orang Islam saat itu, itulah sahabat. Kalaupun dia hidup satu masa, satu waktu dengan Nabi, tapi bukan pengikut, dia tidak masuk Islam, itu bukan sahabat namanya. Itu yang disebut dengan sahabat Nabi. Jadi satu waktu ya. Kalau tabi'in itu orang yang ikut sahabat, tidak hidup di masa Nabi, tapi dia hidup di masa
sahabatnya Nabi di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu disebut tabi'in. Itu disebut tabi'in. Kalau yang disebut tabi'in, jadi orang yang hidup di masa tabi'in, bukan di masa sahabat. Hidup di masa tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Tabi'in. Baru salafus sholihin. Baru ulama. Tabi'in. Wala anil Hasan al-Basri. Dan tidak pula dinukil dari Imam Hasan al-Basri ma'aik babihi terhadap ketekunan, keuletan Imam Hasan al-Basri ala dakwatil khalqi, atas dakwahnya terhadap manusia, wa wa'dihim, dan nasihat-nasihatnya him terhadap manusia, terhadap khalq. Jadi dia tak pakai nukil-nukilan dia. Dari sahabat enggak, dari tabi'in enggak, dari Imam Hasan al-Basri enggak. Mereka itu hanya mentakwil dengan pikiran-pikiran dan kemauan nafsu mereka saja. Wala yadharu, apakah tidak nampak, tidak jelas. Jadi waw di situ itu bukan waw ibtidah, itu tuh waw istifham namanya. Bukan waw ibtidah. Jadi artinya gini, wala yadharu, apakah tidak nampak, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, man barang siapa, fassara yang telah menafsirkan, siapa man al-Qur'ana terhadap Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan pikirannya, falyatabawwa, maka telah menempatkan siapa man maq'adahu, terhadap tempatnya man, minan nari, dari api neraka. Ini tak boleh, jangan coba-coba kita menafsirkan Al-Quran itu ikut pikiran kita. Kalau tak paham, bilang tak paham. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi muallim, jangan gengsi. Udah biasa, itu sifat manusia, itu ada keterbatasan. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Kalau Al-Quran, hadis, ada orang nanya, muridnya kan nanya, jamaahnya kan nanya. Ketika ada tidak paham, ada yang Anda belum paham betul di pertanyaan dari jamaahnya itu, ya bilang saja, oh ini saya belum paham benar ini. Utang dulu ya. Mau tanya lo ke guru atau ke siapa, pending lo jawabannya. Cari tahu dulu maksud yang sesungguhnya itu seperti apa. Jangan kok menurut aku itu begini nih, menurut aku. Itulah yang disebut biro'ihi. Jangan sampai karena kegengsian kita, kesombongan kita, karena gengsi kita kayak kocak bodoh, takut dibilang bodoh, akhirnya dia menafsirkan Al-Quran atau hadis itu dengan jalan pikirannya dia. Tidak gampang, itu akibatnya berat. Karena kata Rasulullah, orang yang seperti itu sama saja orang itu telah menempatkan dirinya itu nanti itu di api neraka, bahaya. Tidak apa-apa. Dan tanda-tanda orang yang alim dan akan menjadi orang alim adalah orang yang bisa menyampaikan kebenaran dan bisa ngaku dia kalau ketika dia itu belum tahu. Itu tanda-tanda orang alim. Orang yang selalu sok tahu, dia tak tahu pun, nafsi sembarangan. Tidak boleh. Makna illa hadam numtu. Makna maksudnya kecuali hada
hadan numtu, kecuali dengan cara ini. Wa huwa ayyakuna irduhu, wa huwa, dan adapun an-numtu, cara ini, hadan numtu, ayyakuna irduhu, itu akan ada apa irduhu, maksudnya wa ra'yuhu, dan pendapatnya takriru amrin, untuk menetapkan perkara, wa tahqiqahu, dan membuktikan suatu perkara, fayastajirru, maka menjadi menarik syahadat al-Quran ilaihi, menjadi menarik terhadap persaksian Al-Quran ilaihi terhadap seseorang. Jadi pandangan pikiran dia itu dipoles-poles, seolah-olah itulah yang benar, kemudian orang tertarik dengan apa yang dijelaskan, kemudian percaya. Wa yamiluhu alaihi, dan membawanya seseorang alaihi, atas Al-Quran, min ghairi ayyashhada, dari selain menyaksikan, litanzilihi, di dalam meletakkannya seseorang alaihi, atas Al-Quran, dalalatan labdiyatan, terhadap dalil-dalil yang sebangsa lafaz atau kata-kata, lughawiyatan, serta secara bahasa, au naqliyatan, atau secara menukil, menerima, memindah. Padahal prosesnya harus seperti itu. Ketika kita menafsirkan Al-Quran, hadis, harus nukilnya dari mana? Kamu dapatnya dari mana? Itulah kenapa orang itu harus berguru. Jelas, mutawatir, urutannya jelas. Jadi guru Anda itu siapa? Kita belajar dari guru kita itu belajar dari gurunya terus sampailah ke salafus solihin, sampailah ke tabi'in, naik ke tabi'in, terus naik ke sahabat, terus naiklah ke Rasulullah. Itu maksudnya kalau hadis. Kalau yang Al-Quran, Rasulullah, malaikat Jibril, langsung kepada Allah. Jadi mutawatir, terurut. Kalau Anda tak punya guru, kemudian Anda menafsirkan sesuatu, nyambungnya kemana? Nyambung ke PLN loh. Tak nyambung jadi. Itu syaratnya orang. Jadi orang punya ilmu itu kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia membawa amanah dari Allah, dari malaikat Jibril, dari Rasulullah SAW. Ilmu yang ada di pikiranmu, ilmu yang ada di hatimu itu adalah ilmunya Allah, bukan jasad kitanya ini, tetapi ilmu yang Anda bawa kemana-mana nih, itu adalah ilmunya Allah. Disitulah sumber dari kemuliaannya yang masuk. Nah, nanti kita lanjut lagi. Wala yanbaghi ayyafhama minhu annahu yajibu alla yubsira al-Qur'an bil istinbati wal fikr. Lanjut ke situ nanti untuk selanjutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun uti biha ral wabailati al-Mustafa
والمرتضى وابنهما والفاتمة يا لطيفا لم تزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال قلت بنا بالمصطفى والأنبياء أجمعين وآلهم بعد سهام المتقين لخمسة أتي بها الوبائل المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة يا ربنا بأننا وآننا أسرفنا على لدى فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات طاعاتي واغفر لي ربي ومولودنا والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لم بسبب منا مضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وصبي عدد وآلي وصبي عدد تصفي والحمد لله بالبدن والثناء يا ربنا بأننا وآلنا أسرفنا على لدى يا ربنا اعترفنا وآلنا على لدى أسرفنا اللهم صل على سيدنا محمد